Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Pada saat ini kita berada pada Minggu Paskah 12 April. Kita akan bersama-sama beribadah. Walaupun kita di rumah masing-masing, namun kita akan bersama-sama tetap merayakan Paskah, kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita akan memulaikan ibadah kita. Kita akan menyanyi Kidung Jemaat 194 ayat 1 dan 2. Dikau yang bangkit maha mulia. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Kita kembali memuji memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat 194 ayatnya yang ketiga. Tuhanku hidup, takut pun lenyap. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengaku dosa kita di hadapan Tuhan secara berbalasan. Mari kita menghampiri Tuhan dan mengakui segala dosa-dosa kita. Kasihanilah kami ya Allah, menurut kasih setiamu.
Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami. Kami senantiasa bergumul dengan kesalahan kami. Jadikanlah hati kami tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batin kami dengan roh-Mu yang teguh. Janganlah membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu dari hadapan kami. Bangkitkanlah kembali kepada kami kegirangan, karena selamat daripadamu, dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Kami mohon melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Penebus kami. Amin. Kita dengarkan berita pengampunan karena kita telah mengaku dosa kita dengan tulus dan ikhlas di hadapan Tuhan. Seperti ada tertulis dalam Kolose 1 ayat yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Mari kita merespon berita pengampunan dengan memuji memuliakan Tuhan dari Kidung Jemaat 202, ayatnya yang pertama, maut sudah menyerah. Kita akan mendengarkan amanat hidup baru sebagaimana tertulis dalam Filipi 2 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan berkata demikian. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan kita untuk melaksanakan amanat hidup baru ini. Amin. Kita merespon amanat hidup baru dari Kidung Jemaat 188, ayat yang pertama, 3 dan 4. Kristus bangkit, soraklah.
Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan meminta pertolongan daripada Tuhan. Kita berdoa. Ya Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami, agar kami memahami firman-Mu dan hidup sesuai kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Kami memohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari kemenangan kebangkitan Yesus Kristus, kita akan membaca dari kitab Injil Yohanes pasalnya yang ke-20, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-18. Firman Tuhan berkata demikian. Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan, telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid-murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama. Tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai ke kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain, yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya." Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Yakobus 1 ayat yang ke-22. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan renungan dari Injil Yohanes 20 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-18 di minggu kebangkitan ini, kemenangan Yesus Kristus. Kita akan dikuatkan oleh perenungan kita pada minggu ini. Dalam situasi seperti ini, tentu kecemasan, kekalutan, dan rasa was-was sedang menyelimuti hati kita. Apalagi ketika kita membaca dan melihat situasi melalui media elektronik. Terkadang kita lupa harus melakukan apa untuk menghilangkan semua perasaan itu. Kecemasan dan keputusasaan itu pun sempat dirasakan para pengikut Yesus saat Yesus harus meninggalkan mereka melalui cara yang mengenaskan. Mereka lupa akan ucapan Yesus sebelum kematiannya saat mereka bersama-sama dalam jamuan malam yang kudus, bahwa Yesus akan pergi dan bangkit pada hari yang ketiga. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, terkadang kita pun demikian, saat situasi tidak lagi bersahabat menurut ukuran pemahaman kita. Akhirnya kita merasa bahwa Tuhan tidak menjawab doa-doa kita. Kondisi inilah yang terkadang membuat kita lupa akan apa yang disampaikan Tuhan dalam firman-Nya. Apa yang lebih parah lagi, atau yang lebih parah lagi, ketika penderitaan itu kita alami, kita malah menyalahkan Tuhan dan menjauh darinya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita menelusuri sejarah perjalanan para rasul, sangat tidak mudah bagi mereka mencapai tujuan pengabaran Injil yang mereka kerjakan. Semua butuh perjuangan, bahkan penderitaan harus mereka alami. Ketika penderitaan dan keputusasaan juga terjadi pada kita, bukan berarti Tuhan tidak lagi memihak kepada kita. Terkadang kita yang tidak sanggup menyelami maksud Tuhan yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita melalui penderitaan itu. Jalan hidup yang Tuhan rancangkan pada setiap orang jelas sulit dimengerti menurut perspektif manusia. Itu adalah jalan yang tidak baik. Tapi kita tidak tahu kehendak Tuhan terhadap peristiwa yang terjadi. Apakah sesuai dengan pemahaman manusia atau berbanding terbalik? Hanya Tuhan yang tahu. Sidang jemaat, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, termasuk peristiwa yang terjadi saat ini. COVID-19, virus yang mematikan. Menurut pemahaman kita, pasti berbeda-beda. Dan itu adalah wujud kemanusiaan kita. Saat ini kita berada di pusaran peristiwa ini. Tentu kita bebas berargumen atas situasi tersebut. Yang pasti adalah Tuhan tidak akan membiarkan umatnya terus mengalami penderitaan. Demikian peristiwa Paskah yang menceritakan jalan penderitaan yang harus Yesus tempuh demi melepaskan manusia dari maut, yakni jalan salib. Tetapi segalanya tidak berakhir di kayu salib. Salib itu hanyalah jalan yang harus dilalui oleh Yesus untuk menuju kemenangan, kebangkitannya. Pada momen Paskah Yesus bangkit. Kebangkitannya inilah yang memulihkan wajah manusia. Itulah kekuasaan Allah yang diberikan kepada umatnya yang setia sampai akhir, sekalipun harus melewati jalan-jalan penderitaan. Bapak, Ibu, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu, mari kita terus mengingat kebangkitan Yesus.
yang menang atas maut. Yesus menjadi cerminan terang itu. Jadi, melalui kebangkitannya pada momen Paskah ini, di tengah situasi yang mencekam, kita bersama-sama terus saling mengingatkan dan jangan saling mempersalahkan. Kita harus bersatu untuk melawan kekalutan, kecemasan, keputusasaan. Kita bangkitkan semangat kita untuk tetap teguh di dalam iman sampai kepada kedatangan Tuhan untuk kali yang kedua. Semoga melalui Paskah yang kita rayakan di tengah merebaknya pandemi COVID-19, cara atau pola hidup kita yang lama, yang mungkin kurang memerhatikan pola hidup jasmani dan rohani kita, dapat kita ubah dan perbaharui. Mungkin ini adalah salah satu cara Tuhan untuk membaharui cara hidup kita. Selamat merayakan Paskah, hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus yang kita rayakan pada hari ini. Meskipun kita merayakan di rumah kita masing-masing, tetapi itu tidak mengurangi rasa keberimanan kita kepada Tuhan, merasakan kemenangan pula yang dirasakan oleh Tuhan pada saat ini. Terpujilah Yesus Kristus. Amin. Kita akan merespon perenungan kita pada saat ini dari pelengkap Kidung Jemaat 201, ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Sering kutanya pada diriku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan,
Di tengah pandemi yang sedang melanda bangsa kita teguhkan iman kita dalam pengakuan iman rasuli yang kita ucapkan bersama seluruh umat di segala tempat dan di segala zaman. Demikian, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Berikan kesempatan kepada keluarga untuk menyampaikan puji-pujiannya. Disilahkan. Sidang jemaat dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman yang Tuhan boleh nyatakan dalam kehidupan kami. Di tengah kehidupan kami di rumah kami masing-masing, kiranya Tuhan ada dan memampukan kami untuk mengimplementasikan akan firman-Mu yang telah kami renungkan bersama-sama. Kuatkan dan teguhkan iman kami melalui penderitaan yang tengah merebak pada saat ini ya Tuhan. Kami yakin dan percaya melalui firman-Mu pada saat ini, kami dimampukan untuk melalui semuanya itu ya Tuhan. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, pada saat ini kami membawa akan kehidupan pekerjaan kami masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati, menyertai kami walaupun kami bekerja di rumah kami masing-masing, namun kami yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu menyertai dan menuntun kami. Dan biarlah kami boleh bertanggung jawab atas setiap pekerjaan yang Tuhan embankan bagi kami semua. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami menyerahkan akan kehidupan sidang jemaat-Mu yang sementara berbaring lemah oleh karena sakit, yang sedang berduka. Biar kiranya Tuhan memulihkan kami, menguatkan kami, agar kami mampu untuk melewati akan segala hal yang kami rasakan. Kami berdoa buat gereja-gereja Tuhan dalam pelayanan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini yang terus menyebar hingga perayaan Paskah harus kami laksanakan di rumah kami masing-masing. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa buat pemerintah dan dalam kepemimpinannya Tuhan, khususnya dalam menangani pandemi COVID-19 ini. Semuanya itu Tuhan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, secara khusus para tenaga kesehatan, Polri, TNI, relawan, bersama keluarga masing-masing yang berjuang di garis terdepan melawan COVID-19. Kami juga berdoa buat pasien COVID-19 yang berjuang untuk sembuh, dan juga keluarga korban yang meninggal dari wabah COVID-19 agar dihiburkan, dan terlebih khusus yang mengalami penolakan dari warga sekitar tempat pemakaman. Semuanya itu Tuhan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, agar apapun yang mereka alami, mereka boleh melewatinya dengan kuat di dalam Engkau ya Allah. Kami juga berdoa setiap masyarakat yang masih harus bekerja di luar rumah demi menyediakan kebutuhan mereka, agar mereka semua terhindar dari penyakit
Khususnya Tuhan, kami berdoa bagi masyarakat sebagai pedagang, petugas pom bensin, jasa transportasi umum dan online, dan lain-lain sebagainya. Kami mohon Engkau mengawal, menjaga, membungkus mereka dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar mereka terhindar dari COVID-19 ini ya Tuhan. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, seluruh kehidupan kami ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan inilah kami anak-anak-Mu yang datang berseru dan memohon kepadamu. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan membawa persembahan kepadanya sambil mengingat firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-7 yang berkata, "Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita." Sembari persembahan dikumpulkan, mari kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 265 ayat yang pertama dan yang kedua, "Bukan karena upahmu." Bapak Ibu, setelah kita memberikan persembahan, mari kita mendoakan persembahan kita. Bapa yang Maha Murah dan Maha Kasih, kami mengucap syukur atas berkat dan anugerah-Mu kepada kami, terutama pengampunan-Mu dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Terimalah persembahan yang telah kami berikan sebagai tanda ucapan syukur kami kepadamu, dan berkatilah kehidupan kami, agar kami diperkenankan hidup untuk memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah berkorban bagi kami dan telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Kita kembali memuji memuliakan Tuhan dari Kidung Jemaat 340 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Hai bangkit bagi Yesus. Arahkanlah hati kepada Tuhan, lakukanlah seperti yang telah Tuhan firmankan dan kita terima berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian dari saat ini hingga kekal selama-lamanya. Amin. 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 Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah ibadah kita pada saat ini. Kiranya kita dimampukan dan dimenangkan karena kita telah merayakan kebangkitannya pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.